Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya anak-anak Ustazah pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih bertemu lagi ya dengan Ustazah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Istaidu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Jazia sama Hamida Jazia, kemana Jazia? sakit. Hafizah? Izin. Oh ya, yang penting kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa ya kita biasakan untuk selalu murojaah hafalan kita. Kita murojaah hafalan surat Al-Qari'ah. Ketua kelas silakan pimpin. Murojaah surat Al-Qari'ah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Masih ingat gak pelajaran kita minggu kemarin apa? Masih Tentang apa ya? Abu Bakar As-Siddiq. Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang masih ingat nggak teman-temannya? Apa jasa peninggalan Abu Bakar As-Siddiq? Membalas Nabi palsu. Memberantas Nabi palsu. Terus apa lagi? Memerangi orang yang ingkar zakat. Ya, memerangi orang yang ingkar membayar zakat. Sebelum kita memulai pelajaran, ya Ustazah ingin memberikan video motivasi untuk kita jadikan teladan. Silakan disimak dulu videonya. Nah, dari video yang tadi kita lihat, yang tadi sama-sama kita dengarkan, kira-kira ada pelajaran apa yang bisa diambil? Harus adil. Ya, harus adil. Kira-kira ada nggak kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada. Pelajaran kita hari ini tentang apa? Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini terkenal dengan sikap sikap adilnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan strategi TTW, siswa dapat membiasakan sikap amanah dan adil sebagai implementasi meneladani sikap terpuji Khulafa Umar bin Khattab dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sejarah perjuangan pada masa Umar bin Khattab dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Umar bin Khattab dengan baik.
baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya akan Ustazah bagikan nanti LKPD, orientasi masalah, penyelidikan masalah, diskusi, presentasi, dan penutup. Sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya ya untuk anak-anak Ustazah nanti di LKPD ini nanti kalian kita menggunakan strategi TTW, think, talk, dan write ya. Jadi kalian di situ berpikir, nanti ditulis, terus nanti mendiskusikan dan presentasi, mempresentasikan apa yang telah kalian catat dalam LKPD. Saksikan dulu video berikut ini. Selama 2 hari 2 malam, situasi kota Madinah sangat mencekam. Seperti mau pecah perang saudara, para tentara muslim di bawah pimpinan Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, serta Abdurrahman bin Auf menentang keputusan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam soal pembagian tanah rampasan perang di Syam, Irak. Para tentara muslim itu berpendapat bahwa Amirul Mukminin telah menyimpang dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di zaman Nabi, hampir semua tanah dari hasil rampasan perang dibagikan kepada para tentara muslim. Namun berkaitan dengan tanah rampasan perang di negeri Syam Irak ini, Umar bin Khattab justru menolak untuk membagikannya kepada tentara muslim. Akibatnya, terjadi gelombang protes besar-besaran di kalangan sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Khalifah Umar menadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari Bilal dan kawan-kawannya." Inilah peristiwa paling genting yang tercatat dalam sejarah awal kekhalifahan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa itu terjadi pada tahun 16 Hijriah, pada saat tentara muslim berhasil menaklukkan negeri Syam dan mengusir penjajah Persia dari tanah Irak. Dalam episode kali ini, kita akan bahas secara... Nah, dari video yang tadi kita sudah simak sama-sama, sudah kita lihat. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau apa yang kalian amati dari video tadi? Silakan. Bagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua? Iya, bagaimana? Ada pertanyaan dari teman kita. Bagaimana Umar bin Khattab bisa ditunjuk menjadi khalifah yang kedua? Ada temannya yang bisa jawab? Oh iya, silakan. Karena sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dia sudah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Karena sebelum Abu Bakar meninggal, ya dia sudah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tentunya juga melalui musyawarah. Jadi sekarang silakan kerjakan LKPD-nya. Ya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Diskusikan bersama temannya, lalu nanti kita presentasi.
Sudah selesai ya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, ya silakan teman-temannya ya kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pemahaman kami tentang tema kali ini, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah bagaimana sejarah pengamatan Khalifah Umar bin Khattab. Yaitu sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Karena diawali dengan keyakinannya bahwa waktu 2 tahun belum cukup untuk menjamin stabilitas keamanan dapat terkendali. Abu Bakar melakukan itu karena untuk menjaga kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Tetapi Abu Bakar tetap mengedepankan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jadi pertanyaan kedua adalah apa yang kamu ketahui tentang definisi peninggalan pemerintahan Khattab? Menurut kami adalah yang pertama menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Ini adalah jasa Umar bin Khattab yang kita lakukan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Selanjutnya nomor strategi apa saja yang dilakukan Umar bin Khattab dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah pengembangan wilayah Islam. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan kembali. Tadi ya, jadi tadi sudah kita ya semua sudah mempresentasikan ya apa yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini saya ingin menyamakan persepsi kita tentang Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentunya harus ada pengganti seorang pemimpin untuk melanjutkan perjuangan, memperjuangkan atau menyebarkan agama Islam. Nah, ketika Abu Bakar sakit, beliau sudah bakal, ini siapa nanti yang akan menggantikannya? Beliau sudah menunjuk Umar bin Khattab. Tapi tentunya melalui juga musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat pada masa itu. Sehingga ditunjuklah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Lalu siapa Umar bin Khattab ini? Ada yang kenal siapa Umar bin Khattab? Bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Dia selalu yang pertama adalah mengedepankan musyawarah. Yang kedua, ya. Nah, kekayaan dari harta rampasan perang itu seluruhnya diberikan untuk rakyatnya. Yang kedua, menjunjung tinggi kebebasan, tapi kebebasan tentu tetap dalam syariat Islam. Ya. Kontribusi jasa-jasa peninggalan Umar. Jasa-jasa peninggalan Umar bin Khattab apa yang pertama? menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Ya, menetapkan penanggalan berdasarkan tahun Hijriah. Apa lagi? Mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Iya, mendirikan lembaga. Ya, yang ketiga apa nak? Mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Ya, mendirikan Baitul Mal. Ya, mendirikan Baitul Mal untuk kesejahteraan umat. Apa lagi? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Baiklah, kalau tadi kita sudah menyimak presentasi teman-temannya, sudah Ustazah simpulkan juga, sudah kita sama-sama pahami materinya. Sekarang Ustazah ingin membagikan evaluasi, ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham? Ya, silakan dijawab soal-soalnya.
Silakan dikerjakan waktunya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Silakan kumpulkan ke depan. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Harus bersikap adil. Harus bersikap adil, menampilkan contoh sikap adil. Apa lagi? Belajar pemberani untuk mengungkapkan pendapat. Ya. Bagaimana belajar hari ini? Apakah senang? Senang. Jadi cukup untuk pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa. Isa Ibu.